Pernahkah Anda membayangkan bisa melayang di atas kota dengan taksi terbang yang futuristik? Bayangkan meluncur di udara, menghindari kemacetan dan mencapai tujuan dalam sekejap. Kini fantasi tersebut akan menjadi kenyataan di ibu kota Nusantara. Tidak lama lagi Bandara APT Pranoto di Samarinda akan menjadi saksi dari momen ini. Uji coba perdana taksi terbang yang revolusioner. Ini merupakan langkah nyata menuju visi kota cerdas yang mengintegrasikan teknologi canggih dengan kehidupan sehari-hari. Dengan kecepatan mencapai 200 km per jam dan daya angkut yang fleksibel, taksi terbang ini dirancang untuk menghadapi tantangan mobilitas di IKN yang nantinya dinamis dan berkembang pesat. Tanggal 29 Juli 2024. Taksi terbang atau SkyTaxi akan uji terbang di wilayah udara Bandara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto, Samarinda, Kalimantan Timur. Teknologi moda transportasi udara atau Urban Air Mobility, Advanced Air Mobility terbaru ini merupakan bagian dari pengembangan sistem transportasi cerdas di ibu kota Nusantara. Taksi terbang pabrikan Hyundai Motors Company dan Korea Aerospace Research Institute atau KARI ini tiba di Bandara APT Pranoto Samarinda pada Kamis 9 Mei 2024. Direktur Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN Muhammad Ali Brawi menuturkan, SkyTaxi dengan nomor lambung HL016X ini merupakan pesawat udara tanpa awak dengan nama Optionally Pilot Personal Air Vehicle. Taksi terbang ini memiliki spesifikasi khusus dan dibekali teknologi canggih terkini. Kecepatannya dapat mencapai 200 km per jam dengan daya angkut muat 100 kg dan terbang pada ketinggian 50 hingga 80 meter. Uji coba akan dilakukan selama sebulan penuh dengan mengevaluasi kinerja dan keamanannya. Moda transportasi udara ini dirancang untuk meningkatkan mobilitas perkotaan melalui solusi transportasi udara yang inovatif. Ale juga menegaskan, uji coba ini hanya bersifat proof of concept tanpa awak dan barang, serta bukan merupakan kegiatan operasional komersial. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi persyaratan penting dan kecocokan ekosistem dalam realisasi mobilitas udara sebagai jalur middle mile yang terintegrasi dengan mobilitas darat first last mile. Setelah uji terbang, Hyundai dan KARI berencana untuk mengembangkan skema bisnis melalui Supernal, perusahaan Hyundai Motor Group di Amerika Serikat yang mengembangkan pesawat untuk mobilitas udara perkotaan. Pengembangan tersebut akan dikomersialkan serta dilanjutkan hingga pengembangan teknologi penerbangan autonomous. Diharapkan dengan terbentuknya tim teknis antara Hyundai dan PT Dirgantara Indonesia dapat melakukan pengembangan teknologi industri ini secara masif ke depannya. Adapun koordinasi penggunaan ruang udara dengan Bandara APT Pranoto dilakukan sepanjang April hingga Juli 2024. Untuk diketahui, pembangunan ekosistem transportasi udara di Indonesia ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan nota kesepahaman OIKN dengan Hyundai Motors Company di Bali saat B20 Summit tahun 2022 lalu. Penggunaan taksi terbang di IKN dinilai sangat cocok dengan geografi ibu kota Nusantara. IKN sebagai ibu kota baru Indonesia dirancang untuk menjadi pusat pemerintahan dan ekonomi yang modern. Dengan infrastruktur yang masih berkembang, teknologi taksi terbang dapat memberikan solusi transportasi yang efisien dan mendukung mobilitas di kota yang sedang dibangun. IKN memiliki topografi yang bervariasi dengan area hutan, danau, dan sungai. Taksi terbang dapat memanfaatkan ruang udara yang lebih luas untuk menghindari rintangan geografis dan memberikan akses yang lebih mudah ke berbagai bagian kota. Ketinggian terbang yang rendah juga memungkinkan navigasi yang lebih baik di area yang kurang padat. Dengan komitmen IKN terhadap pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan, taksi terbang yang menggunakan teknologi hijau dapat sejalan dengan visi kota.
Penggunaan teknologi udara yang bersih dapat mendukung tujuan IKN untuk mengurangi jejak karbon dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat. IKN sedang dalam tahap pengembangan infrastruktur, termasuk bandara dan fasilitas transportasi. Integrasi taksi terbang dengan infrastruktur yang ada, seperti Bandara APT Pranoto, dapat mempercepat pembangunan sistem transportasi yang terintegrasi dan modern. IKN akan menjadi pusat yang menghubungkan berbagai wilayah di Indonesia. Taksi terbang dapat berfungsi sebagai solusi transportasi middle mile, menghubungkan area perumahan, pusat bisnis, dan kawasan industri dengan lebih cepat dan efisien. Sebagai kota baru yang fleksibel dalam hal perencanaan dan teknologi, IKN menyediakan platform ideal untuk menguji dan mengadaptasi teknologi taksi terbang. Keberhasilan uji coba di IKN ini dapat menjadi model untuk kota-kota lain di Indonesia dan Asia Tenggara. Bila melihat akan diadakannya uji coba taksi terbang, tentunya bisa disimpulkan bila pembangunan di IKN memiliki progres yang besar. Sebenarnya bagaimana dengan update pembangunan di IKN? Dikutip dari RRI Sabtu 20 Juli 2024, Ketua Satgas Pembangunan Infrastruktur Pembangunan IKN, Dani Sumadilaga, menyampaikan bahwa progres pembangunan IKN keseluruhan secara rata-rata batch 1 sudah mencapai 88%. Dan diharapkan jelang Agustus sudah bisa selesai 100% karena saat ini tahap finishing. Bahkan menurutnya untuk pemasangan bilah Garuda di kantor Presiden akan selesai dalam minggu ini, paling lambat minggu depan. Danis menyampaikan, saat ini listrik sudah terpasang dan sedang pemasangan pipa air untuk 17 Agustus nanti. Masing-masing kontraktor sedang menyelesaikan pekerjaannya dan mengejar ketertinggalan karena cuaca. Saat ini pekerja mencapai 27.000 orang yang ikut membangun IKN, dibagi dalam 2 atau 3 shift pekerjaan, tergantung kontraktor masing-masing.